Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Lebok siapa? Bener nggak? Anak-anak itu dibiarkan tawuran di jalan, dibiarkan kena dampak narkoba atau pengguna narkoba. KPI dengerin. Ya, kemudian bolos sekolah. Anda pernah nggak mengkritik anak-anak yang tawuran di jalan itu? Mana Kenapa pernah? Anda tidak mengkritik? KPI itu hanya MOU lah, kerjasama dengan inilah, pengawasan inilah, itulah. Halo, itu tidak membereskan urusan anak-anak yang nakal di jalan itu. Lebok. Ya. Bagaimana kurang enak itu bocah di barak. Makan enak, Jakarta, sama daging, Bekasi nih. sama ayam, dikasih susu ongko. Susu ongko. Udah gitu pulang dari barak, kita diongkosin jutaan. Sirik. Kita boro-boro nyari duit sejuta, nyari duit 200 di Romana keringet kebol-bol. Boro-boro lu ngasih mah, modelan lu pantatnya kuning ketilang. Ya elah. Kang Deddy ada yang nanya tuh. Oke, ini sama 6 nih miliar topiknya. untuk anak nakal, lalu 650.000 anak yang tak sekolah mau dikemanakan, kata si Gamal. Si Gamal. Kata si Gamal kasep-kasep tapi rada blekok di Gamal. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang ganteng, yang cantik dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian tuh sehat selalu dan semoga kalian tuh banyak rezeki, amin guys ya. Guys, kalian mungkin sudah pada lihat ya momen upacara. Wih, gila, anak-anak barak militer yang selalu saja dihujat, dikritik oleh beberapa elit, oleh beberapa petinggi, oleh beberapa lembaga, bahkan tidak sedikit oleh beberapa politikus. Widih ya. Apa kabarnya mereka ya? Ketika melihat video tayangan-tayangan di upacara tersebut, gila banget sih menurut gua. Ini viral dan jadi trending topik guys. Percaya atau enggak, hampir semua media itu meliput upacara tersebut. Gila, keren banget. Mudah-mudahan tuh KPAI nonton ya kan, Komisi 10. Terus lembaga apa lagi? Komnas HAM gitu ya. Terus Mang Ono mah sebetulnya mah kayaknya nggak pura-pura nggak lihat guys. Sekalinya bikin konten langsung digeruduk netizen. Oke lah ya guys ya. Momen bahagia, momen seru, momen membanggakan, semuanya akan gue satukan menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP dan play. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam rorong-gerong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai
mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Dan seizin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tahun ini kami akan memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan engineering, tetapi mereka harus mengikuti sekolah kebangsaan selama 1 bulan, agar uang yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat melahirkan nasionalisme baru yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Bisikan hati ada 2, ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik, karena beda dengan politiknya dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media televisi dan media digital. Yang menjadi petugas upacara hari ini bukan Tuan Paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik, nanti di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara ini dari yang Dodik gue itu 25 demen juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Ini yang gue demen. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Lebok siapa? Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang. Aduh. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa?
harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Disclaimer dulu teman-teman ya, ini mungkin pidatonya akan tidak terasa full. Kalau kalian mau full mungkin kalian bisa nonton di TV atau juga di akun TikToknya Kang Deddy Mulyadi. Mungkin gua hanya mengambil beberapa poin pentingnya ya gitu ya guys ya. Salah satunya adalah momen yang bikin gue sampai sempat merinding banget itu pada saat berasa kayak Bung Karno. Gitu ya. Tanpa teks itu pidatonya keren banget. Siswanya ini dikasih bonus per orang kalau nggak salah 25 juta tadi ya. Terus pelatihnya juga dikasih sama bahkan para pembimbing atau apa ya gitu olahraganya, guru-gurunya juga dapat uang 50 juta. Duit hasil apa? Hasil konten ya kan. Mikir semua udah. Kayak ngebagiin duit gampang banget ya Deddy Mulyadi ini, bingung makanya rezekinya gampang gitu ya. Jadi pidato ini sebetulnya durasinya nggak lama. Mungkin kita kategorikan mungkin hampir 20 menitan lah ya. Gue sempet nonton dari awal sampai selesai itu sekitar 25 menit. Tapi itu isinya ketendang semua. Terutama khusus ada momen dimana dia nyindir tuh ya. Wah. Apa kabarnya para elit? Apa kabarnya? Apa kabarnya para DPRD? Apa kabarnya para lembaga yang masih saja mengkritik gitu ya? Karena ada satu tayangan lagi yang mesti gua tampilkan di sini. Semua pada nangis. Itu ngerasa nyesel kali ya. Yang berantem, yang tawuran gitu ya. Maksud gue tuh gini loh, apa kabarnya para lembaga yang masih aja sibuk kritik ya, bukannya aksi malah kritik terus gitu ya. Kesumpel sih sebetulnya mah. Ini trending loh, hot trending di TV ya. Banyak banget media ngeliput. Tapi buat para lembaga mungkin, para elit mungkin yang masih tidak suka dengan program ini, ya mereka kan pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, pura-pura budeg. Iya kan, bener kan lo cek saudara pura-pura budeg eta mah. Oke, sekarang kita akan dengarkan komentar para netizen. Dan sekali lagi gue mohon maaf kalau pidatonya tidak full, karena kalau mau nonton full kalian bisa nonton di TV, TikTok ya, atau di akun YouTube-nya Deddy Mulyadi. Yuk kita dengarkan inilah komentar para netizen. Sukses, bangga, haru, siswa di Barak Militer menjadi pemimpin upacara di Hari Kebangkitan Nasional. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, jangan lupa tonton videonya sampai habis. By the way, gue mau ngajak kalian tonton video ini bareng-bareng. Nggak tahu lagi, gue udah terharu, gue udah nonton videonya berkali-kali. Upacaranya dihadiri sama Kaseto yang tadinya cukup mengkritik programnya Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan militer di Barak Militer itu, tapi ternyata Kaseto menghadiri dan akhirnya menyukai dan menyetujui program yang diadakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Gua nggak tahu lagi kenapa orang-orang di luar sana banyak banget yang mengkritik program yang menurut gua sebagus itu. Kalian bisa lihat itu anak-anaknya dengan bangga, dengan percaya diri jadi pemimpin di upacara di Hari Kebangkitan Nasional. Itu kalau kalian perhatiin, Kang Deddy Mulyadi juga mukanya itu terharu, berlinang air mata. Gua nggak tahu sih. Kalau yang gue lihat kayaknya emang Kang Deddy tuh benar-benar tulus gitu. Bahkan ya gue yang dulunya sebagai anak paskibraka itu butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan untuk latihan loh di hari upacara besar ya. Tapi mereka ya anak-anak siswa-siswi di Barak Militer itu hanya butuh waktu 3 hari kalau nggak salah untuk mengibarkan bendera. Ya? Dimana itu gue benar-benar ngeliatnya terharu banget ya. Dan ternyata memang betul bahwa tidak ada anak yang naskal gitu ya. Adanya itu anak yang perlu dibina, yang perlu dirangkul, perlu memiliki lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung. Lihat tuh buat orang-orang yang masih pada ngekritik Kang Deddy Mulyadi, masih pada ngekritik program Barak Militer, lihat itu
Itu lihat mereka dengan bangganya itu mengibarkan bendera merah putih di situ. Dihadiri Gubernur Jawa Barat, dihadiri Kaseto, mungkin dihadiri pejabat-pejabat tinggi lainnya juga. Saya rasa ya, jika kepalanya hebat, jika pemimpinnya hebat, maka yang dilahirkan itu juga akan program-program hebat, anak-anak yang hebat juga. Coba deh yang dari kemarin-kemarin bilang melanggar HAM, melanggar ini, melanggar itu. Coba dilihat, udah dilihat belum videonya? Deloan se. Itu, ya itu video tadi itu hasil kerja pakai ini sama pakai perasaan, bukan cuma pakai teori sama pakai ini. Sukses, bangga. Iya, nyindir siapa coba? Nyindir yang para pengkritik sih sebetulnya dia. Wow, gagal program pendidikan anak di barak militer oleh KDM ya. Program ini mengancam hak anak dan bahkan anak-anak terancam tidak naik kelas. Begitu kira-kira kritik yang disampaikan oleh KPAI. Ya, Komisi Perlindungan Anak. Malu ya? Saya sebetulnya gemas ya dengan kritik-kritik ini. Malu lah ngeliat video-video yang viral. KPAI, ini Komisi Perlindungan Anak atau Komisi Pengawasan atau Pengamatan Anak? Iya, kira-kira begitu. Pengamat Tapi kali. kalau jawabannya bisa perlindungan, bisa pengawasan, maka saya mau bertanya. Ketika anak-anak itu dibiarkan tawuran di jalan, dibiarkan kena dampak narkoba atau pengguna narkoba, KPI dengerin. Ya, kemudian bolos sekolah, ya, kemudian terlibat kenakalan remaja yang lain di jalanan selama ini, ya, tidak hanya di Jawa Barat, di Jakarta, di mana-mana, ya, ada. Saya mau tanya, Anda pernah nggak merasa gagal untuk melindungi hak anak? Iya. Anda pernah nggak mengkritik anak-anak yang tawuran di jalan itu? Mana Kenapa pernah? Anda tidak mengkritik? Mana pernah? Anda bingung kan kepada siapa Anda mau kritik? Anda bingung kan? Siapa yang Anda harus kritik? Iya, bener juga. Saya mau tanya, kalau Anda pengawasan, kenapa Anda tidak awasi? Gila bener Bapak ini. Kalau Anda pernah nggak melakukan sesuatu Keren untuk banget menyelamatkan itu? Yang saya baca artikel KPAI itu hanya MOU lah, kerjasama dengan inilah, pengawasan inilah, itulah. Halo, itu tidak membereskan urusan anak-anak yang nakal di jalan itu. Lebok. Ya, kita harus punya pandangan yang objektif. Yes. Bahwa program ini setidaknya melakukan pencegahan dan paling tidak membangun karakter mereka. Kita tidak berharap sepenuhnya harus sukses 100%, tidak, tetapi pasti ada dampak positifnya. Dan ini harus berkelanjutan, ya, pasti berkelanjutan. Tidak mungkin ini lalu kemudian kita harap, oh begitu baru masuk barak militer keluar langsung jadi anak baik. Ya nggak bisa juga kita berharap begitu. Setidaknya apa yang dilakukan oleh KDM ini menunjukkan bahwa negara hadir, menunjukkan bahwa dia punya sense of belonging, dia punya cara, punya metode yang bisa mengantisipasi anak-anak ini nakal, tawuran, narkoba dan lain-lain, ya. Dan ini harus ada kolaborasi. KPI itu datang ke Pemda Jawa Barat, ini kami punya saran ini, kolaboratif. Jangan dari jauh terus bunyi. Orang tuh bosen, ya. Pejabat di Republik ini tuh banyak bicara, MOU lah, tanda tangan inilah, buka program inilah, Hei, itu tidak mencegah. Itu semua tidak menyelesaikan persoalan. Greget Bapak. Bangsa ini tuh terlalu banyak pejabat yang ngomong-ngomong, ya. Capek kita lihat yang gitu-gitu. Saya pertanyaan Pak. Ini program bagus, ya. Kasih kesempatan dilaksanakan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, datang beri masukan, kasih saran, ya, kolaborasi supaya sukses program ini. Ini keren banget Bapak ini ngasih kritikannya buat KPAI. Ini kritikan membangun sih menurut gua. Tapi gua nggak tahu KPAI-nya terbangun nggak dengan kritikan dia gitu. Bahkan gua nggak sengaja ngeliat komentar di YouTube gua juga. Dari tadi, dari kemarin, dari lusa, bahkan dari semenjak program barak militer ini sudah dimulai, itu saya lagi nyari kira-kira KPAI itu sudah menjalankan program apa gitu. Itu ada yang netizen yang sengaja komentar kayak gitu. Mungkin ada kalian yang komentar, ya itu gue baca gitu ya. Di YouTube Metro TV, di YouTube-nya TV juga isinya semuanya pada ngujat KPAI. Kenapa bisa begitu ya? Karena reaksi. Mereka kan cuman bisanya komentar dari jauh, kata Bapak ini. Masyarakat Indonesia khususnya, bukan cuman Jabar ya. Kita tuh udah muak dengan yang begitu-begitu. Punya rencana brute action. Ini diajak kerjasama sama Deddy Mulyadi ya. Kalau memang ada kekurangan datengin. Jangan ngebacot di TV. Maaf.
Ya jangan cuman ngoceh doang di TV, komentar ini itu tuh, datengin, Pak, ini kayaknya ada kekurangan ini, Pak. Gimana kalau misal dari sisi ini? Langsung. Jadi kan kelihatan kerja gitu kalian itu gitu. Jangan cuman komentar-komentar datang diundang TV, cuman pulang dapat transport lo. Muak tau gak? Kata gue kayak apa? Bagaimana kurang enak itu bocah di barak. Makan enak Jakarta, sama daging, Bekasi nih. sama ayam, dikasih susu ongkoh. Susu ongkoh. Iya kan? Apalagi Apa bang? yang orang punya emak, yang orang punya bapak di sekolahin sampai tinggi, sampai sarjana, jadi anak asuh. Tuh, udah gitu pulang dari barak, kita diongkosin jutaan. Sirik. Kita boro-boro nyari duit 1 juta, nyari duit 200 di mana keringet kebol-bol. Boro-boro lu ngasih mah, modelan lu pantat kayak kuning kayak tilang. Ya elah lo, boro-boro ngasih duit lu mah, diaki lu ge, gua pinta orang dikasih. Elah lo. Kayaknya abang ini belum gajian deh. Dia iri ya di barak militer ya. Udah makan enak, apa-apa serba enak. Pulang udah diongkosin, kasih duit katanya. Jutaan pula, 25 juta ya? Banyak pejabat yang mengkritisi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Iya, Bang. Salah satu contoh perihal anak barak yang mendapat biaya sebesar 6 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersekolah sebanyak 650.000 anak? Yang jadi pertanyaan seperti ini. Kenapa hal itu baru dipertanyakan sekarang? Sebentar bang, abang kalau pakai kacamata berasa bijak, biasanya paling nyeplas abang. Tapi nggak apa-apa bang, gue suka bang. Lo makin kelihatan ganteng bang, karena gue sering kali nge-reaction beliau gitu. Ya, makanya jangan lupa follow konten kreator TikTok yang sering gue reaction videonya. Ya, silakan kalian follow. Mungkin nama muka-mukanya apal kali ya. Oke gas. Sementara Kang Deddy Mulyadi baru menjabat masih hitungan bulan, bahkan bisa dihitung hari. Lalu bagaimana dengan kebijakan gubernur sebelumnya? 650.000 anak yang tidak sekolah. Oh iya, ada itu tuh. pasti masuk perhitungan dari gubernur sebelumnya. Kenapa harus disalahkan gubernur sekarang yang memiliki kebijakan yang baik, yang bagus? Gue tahu yang komen. Apa tidak ada lahan basah lagi buat kalian? Gue tahu. Apa bagaimana? Apa biar terlihat kalian bekerja? Kenapa kalian baru muncul sekarang? Kenapa? Ini kesempatan kalian mencari panggung atau bagaimana? Hey, jika kalian ingin bekerja, jika kalian memang setulus hati untuk rakyat, tidak seperti ini caranya. Kalau kalian lihat video ini di bawah, siapa tahu hati kalian bakal tergugah. Siapa tahu kalian bakal mendukung apa itu kebijakan yang baik. Tolonglah jadi manusia, tidak hanya sebagai pejabat, tapi jadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Abang tumben ngomongnya kalem. Tapi ngomongnya gila, keren banget. Ini ngomongin soal yang 650 anak nih, kayaknya gue tahu sih yang ngomong ini siapa. Ada netizen juga yang ngebahas, atau ada akun TikToker juga yang ngebahas nih guys. Kang Deddy ada yang nanya tuh. Ini sama 6 nih miliar untuk topiknya. anak nakal, lalu 650.000 anak yang tak sekolah mau dikemanakan, kata si Gamal. Si Gamal. Si Gamal kasep-kasep tapi rada blekok digana. Boleh nggak sih aku sebagai warga Jabar ngejawab pertanyaannya Mang Gamal? Boleh ya? Nih ya Mang Gamal. Kalau menurut aku 6 miliar itu kecil untuk Kang Deddy. Bisa aja pakai uangnya sendiri. Tapi kan berpikirnya daripada uang yang 6 miliar itu dipakai korupsi, udah aja dipakai untuk biaya anak-anak nakal di barat. Ya kan? Ini aku punya sedikit cerita ya Mang Gamal. Rumah yang aku tempatin ini dulunya itu adalah kebun rimbun banget. Asli rimbun banget. Lalu aku bersihkan. Ya tujuannya supaya bersih kan. Pas saat proses pembersihannya itu banyak banget hewan yang keluar. Cacing, ada ulet, ada kodok. Semakin kebunnya bersih, semakin banyak banget hewan-hewan yang menjijikan tuh keluar. Ada kalajengking, ada ular, ada tikus. Otomatis aku harus membasmi hewan-hewan menjijikan itu. Iya dong, basmi. Supaya rumah aku nantinya bersih, bebas dari hewan-hewan yang menjijikan. Gue paham. Tapi ini bukan perkara kebun ya. Ngerti tuh? Ngerti meren, banyak ngerti. Ya? Tugas utama Deddy Mulyadi dengan anggaran yang menurut gue jauh banget dari kota Jakarta. Ya cuman berapa triliun ya? 31 apa 30 triliun gitu ya. Itu harus menata mati-matian ngebangun kota Jawa Barat. Yang
dimana ini adalah sisa gitu. Di sisi lain juga ya, bukan cuman penataan aja yang diperjuangkan oleh Deddy Mulyadi, melainkan banyak aspek yang harus diperjuangkan agar Jawa Barat ini maju gitu. Nah, yang jadi problemnya ketika bebersih, kata ibu tadi mah, pasti banyak binatang-binatang yang keluar kalau ngebersih rumah. Deddy Mulyadi ini kan bukan cuma ngebersihin rumah doang gitu ya. Paham kali gitu ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir, dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah pada saat membuat konten ini. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.